Halo, apa kabar anakku sekalian? Semoga kita dalam keadaan sehat semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita khusus kelas 4 ya. Semoga pada minggu ini kita selalu dalam sukacita ya, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan Natal ya. Semoga dengan semangat yang baru ini pada awal minggu ini ya, minggu pertama pada hari yang kedua ya, kiranya sukacita Natal selalu melingkupi kita ya. Semoga kita selalu dalam keadaan bersemangat, selalu dalam keadaan sehat, kuat ya, dan selalu bersyukur dan berdoa atas nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, hari ini ya, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Maka dari itu kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa ya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur ya Tuhan Yesus atas nikmat yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Walaupun hari ini mendung, kiranya Tuhan selalu memberikan semangat untuk kami mau belajar dan belajar untuk mencari ilmu, untuk mencari hal-hal yang baru, dan untuk menjadi sesuatu yang berguna bagi diri kami. Sekiranya apa yang diberikan Bapak Ibu Guru pada hari ini kepada peserta didik kami dapat dikerjakan dengan baik. Kiranya Tuhan selalu melingkupi kami dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami selalu diberkati. Hanya ini doa seru kami, Tuhan Yesus demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, sekarang kalian bisa buka buku LKS kalian di halaman 56. Di situ ada percakapan ya. Kalian buka di halaman 56 atau 50 Jawen. Nah, di bagian kelima ya, di situ ada kalimatnya itu bapander ya. Di bagian kelima itu ada namanya bapander. Nah, bapander itu artinya berbicara ya. Berbicara di sini maksudnya ya, ada beberapa percakapan yang dilakukan oleh anak-anak ya. Anak-anak tentang mereka membahas tentang eh, jembatan Tumbang Nusa ya, jembatan Tumbang Nusa, amun danum gantung pasti suhu katanya kan, seperti itu. Atau jembatan Tumbang Nusa ya, ketika air pasang dia akan tenggelam ya, seperti itu. Tapi itu dulu ya, pada beberapa tahun yang lalu. Tapi sekarang kan banyak perubahan yang terjadi ya oleh pemerintah daerah. Jembatan itu sudah bisa dilewati ya, tidak lagi menggunakan feri ya, tidak lagi menggunakan kapal feri yang untuk menyeberang. Sekarang bisa menggunakan jembatan karena jembatannya sudah kokoh, didirikan lebih tinggi ya, jadi kita bisa lewat dengan aman ya untuk menyeberang dari Tumbang Nusa ke arah Pulang Pisau, seperti itu ya. Nah, sekarang kalian bisa buka di buku LKS kalian di halaman 56. Nah, di situ ada beberapa percakapan anak-anak ya yang bernama Amir, Luni, Nia, dan Hade. Ya, ada 4 orang di sini ya pelakunya. Nah, di sini ya Ibu akan memulai percakapannya ya. Percakapannya seperti ini. Diawali dari Amir dulu ya, kalian perhatikan. Nih, narai judul bacaan Jaimbasa itah male katanya. Nah, artinya di sini nih, apa judul bacaan yang kita baca ya kemarin katanya, seperti itu ya. Kemudian Luni pun menjawab yang ditanyakan oleh Amir. Nah, Luni pun menjawab di sini, Jalan Tumbang Nusa, Leteng Amundanum Suhu. Nah, seperti judul yang Ibu bicarakan tadi ya. Jalan Tumbang Nusa ya, atau Jalan Tumbang Nusa ini, Jalan Tumbang Nusa tenggelam jika air pasang ya, atau air tinggi, seperti itu ya. Kemudian dia pun di sini bertanya kembali ya, tahu uluh menhalau eka jalan jeleteng tekmir katanya, seperti itu ya. Bisakah orang melewati bisa orang melewati tempat jalan yang tenggelam itu, Mir, katanya di situ ya. Nia bertanya kepada Amir. Kemudian Amir pun menjawab, tahu ih, katanya seperti itu, bisa saja. Nah, sekarang Luni di sini berbicara lagi, iyuh, tahu ih Nia. Nah, Luni pun menjawab juga, iya, bisa Nia, bisa saja Nia, katanya seperti itu kan.
Kemudian Hade pun di sini ikut berbicara juga. Narai kali, arek kalutuk katanya. Apa susahnya, banyak kapal katanya di situ kan. Itu yang dibicarakan Hade ya. Nia pun di sini bertanya kembali, barakue kalutuk arek te katanya. Nah, dari mana katanya ya? Kapal yang banyak itu. Nah, seperti itu ya. Kemudian Luni pun menjawab di sini, bara lewu jetu kep katanya. Nah, dari kampung yang terdekat katanya ya, kampung terdekat seperti itu. Amir pun di sini ikut berbicara lagi. Kalutuk te dumah bara hete-hete. Nah, kapal itu datang dari situ-situ katanya, dari situ-situ. Dari situ katanya kan. Kemudian Hade pun di sini bertanya kepada Amir ya. Pire prah itah umbak lutuk te mir. Nah, berapa ya uang ya, berapa uang atau berapa biaya ikut kapal itu mir katanya di sini kan. Kemudian Amir pun di sini menjawab, murah ih, bayar 10.000 ih katanya. Murah saja katanya. Cuma 10.000 saja kata seperti itu ya, kata Amir menjawab tadi. Kemudian Nia pun bertanya kepada Amir kembali di sini, kilen katahi itah bakal lotok temir. Nah, berapa lama katanya kita menaiki kapal itu mir katanya seperti itu ya. Kemudian Amir pun menjawab yang ditanyakan oleh Nia, dia tahi bayar sekitar 30 menit ih. Nah, tidak lama katanya di situ, cuma sekitar 30 menit saja katanya di situ ya. Kemudian Luni pun bertanya kembali di sini ya, en kalau tok teges sapua en kalau tok tege sapau. Nah, seperti itu ya, tulisannya sapawe. Nah, tapi kita membacanya itu sapau ya. Nah, artinya di sini ya yang ditanyakan Luni tadi. Nah, katanya, apakah katanya kapal itu ada atapnya, seperti itu yang ditanyakan Luni ya. Kemudian Hade pun menjawab yang ditanyakan Luni tadi, jatun katanya situ, tidak ada katanya seperti itu ya artinya. Kemudian Nia bertanya kembali di sini ya, bisa ih amun andau hujan teh, bisa ih amun andau hujan teh katanya seperti itu ya. Basah saja katanya kalau hari hujan itu. Nah, seperti itu ya. Kemudian Amir pun di sini menjawab, bisa amun anda hujan, amun anda mandang balasut. Nah, seperti itu. Artinya yang dibicarakan Amir di sini ya, bisa basah jika hujan ya, jika hari hujan. Jika hari apa namanya? Jika harinya terang ya, harinya terang, panas katanya seperti itu ya. Atau jika harinya apa namanya terang ya, tidak hujan gitu maksudnya, pasti panas katanya seperti itu. Balasut itu panas artinya ya. Kemudian Nia pun di situ ikut berbicara lagi, pehe kea amun kalute basa amun andau dia basa andau dia hujan, andau pasti mandang katanya. Sakit juga katanya di sini kan katanya. Jika seperti itu bisa basah amun andau dia hujan, bisa basah kalau harinya hujan katanya di situ kan. Hari pasti terang katanya, hari pasti tidak hujan, itu maksudnya ya di situ, mandang atau bercahaya harinya, tidak hujan. Kemudian Luni pun di sini ikut berbicara kembali, awite amun menampa jalan itah mimbit tanggul payung katanya seperti itu ya. Artinya yang dibicarakan Luni di sini ya, karena itu jika
jika kita membuat perjalanan ya, atau berencana jalan-jalan gitu maksudnya ya, kita membawa ya payung. Tanggui payung itu payung maksudnya ya, setangkai payung tadi. Kita bawa topi payung. Topi payung itu ya payung yang kita gunakan kalau hari hujan. Nah, seperti itu. Kemudian Amir, Nia, dan Hade di sini ya untuk percakapan terakhirnya. Pintar kau nih. Terima kasih katanya ya. Untuk menghindari hari panas dan hujan tadi, Luni memberi solusi tadi kan menggunakan payung seperti itu. Amirnya dan Hade pun di sini menjawab, ikut berbicara di sini. Pintar kau nih, terima kasih. Nah, pintar kamu nih katanya di sini ya. Dia bilang sama Luni tadi, terima kasih kata mereka ya, karena sudah memberi solusi menggunakan payung pada saat hari panas dan hari hujan seperti itu ya. Nah, di sini ya ada berapa tugas untuk kalian ya. Tugasnya itu di halaman 56 sampai halaman 57 ya, di bagian A sampai bagian H ya. Ini bagian ini ya, pertanyaan di sini. Nah, ini. Kemudian di halaman berikutnya ya ini. Nah, ini ya. Berarti pertanyaannya itu ada di bagian A sampai H ya, di halaman 56 sampai 57. Nah, di situ Ibu akan mengartikan arti dari pertanyaannya ya. Sekarang kalian perhatikan soal nomor 1 atau bagian A. Jawab paisek tuh katanya di sini ya, bagian A. Pirebiti jeba pander huang teks pander kunjuntuh. Nah, berapa orang yang berbicara atau melakukan percakapan di atas tadi ya, atau di percakapan yang Ibu bacakan tadi maksudnya di situ. Kemudian bagian B, pertanyaan kedua, ewe jemang pangkasulak pander. Nah, siapa yang pertama kali berbicara? Nah, seperti itu. Kemudian pertanyaan bagian C, ambuhen jalan tumbang nusa leteng. Nah, mengapa jalan tumbang nusa itu tenggelam katanya seperti itu ya. Kemudian bagian D, barakwe kalutuk rumah. Nah, dari mana kapal itu datang? Kemudian bagian E, pire prah itah umba kalutuk. Nah, berapa uang ya, berapa biaya untuk ikut kapal itu maksudnya seperti itu ya. Kemudian pertanyaan yang di halaman selanjutnya di halaman 57 bagian F, pire ketahi itah kalau bakal lutuk teh. Nah, berapa lama kita berapa lama kita menaik kapal itu katanya seperti itu ya. Kemudian bagian D ya, pertanyaan bagian D, N kalau tok TG sapau, apakah kapal itu ada atapnya? Nah, seperti itu pertanyaan bagian G ya. Kemudian bagian H, amun itah menampak jalan patut imbit prah. Ibu ulangi lagi ya bagian H, amun itah menampak jalan patut mimbit narai. Nah, itu pertanyaan terakhir ya. Artinya di sini, jika kita ya membuat perjalanan ya atau berencana jalan-jalan ya, harus membawa apa? Nah, seperti itu ya untuk pertanyaan yang terakhir. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya penjelasan Ibu tentang materi kita pada minggu ini ya. Nanti tugasnya itu jangan lupa ya, Ibu ingatkan kembali, pada saat pengerjaannya diusahakan menulis lebih rapi ya. Kemudian yang kedua, nanti setelah tugasnya selesai dipoto seperti biasa, segera dikirim ke Ibu ya, supaya nilainya cepat masuk ya. Jangan ditunda-tunda untuk pengirimannya, dan jangan ditunda-tunda untuk pengerjaannya, nanti takut menumpuk tugasnya ya. Kasihan anak-anak, pada saat pengerjaannya harus molor dulu ya, harus dikasih waktu dulu ya. Ibu minta kali ini kalian harus tepat waktu untuk pengerjaan tugas kali ini ya, untuk tugas kita pada minggu ini ya. Nah, semoga apa yang Ibu jelaskan pada hari ini ya
dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, jangan lupa selalu jaga kesehatan ya, patuhi protokol kesehatan, selalu menggunakan masker pada saat keluar rumah ya. Kedua ya, mencuci tangan pada saat kita setelah memegang benda apapun di luar ataupun di rumah ya. Kemudian yang ketiga, selalu menjaga jarak ya. Kita menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Bukan maksud kita di sini menghindari orang lain ya, tapi di sini kita saling menjaga diri ya. Ingat ya, selalu konsumsi makanan yang sehat dan jangan makan makanan yang sembarangan ya, supaya kita selalu sehat, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan ulangan ya. Selalu jaga kesehatannya, jangan sampai sakit pada saat hari H-nya ya. Seperti itu. Pelajarilah materi-materi yang sudah kita pelajari selama ini ya, jangan tidak belajar ya. Banyak pembelajaran yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu gurumu, tidak cuma bahasa Dayak Ngaju ya, ada beberapa mata pelajaran yang lainnya juga. Pelajarilah itu ya, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan ulangan semester kita ya, ulangan ganjil ya, seperti itu. Nah, namun ya, sebelum kita menutup pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, karena tadi awal pembelajaran kita berdoa, jadi kita pada penutup pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Puji syukur ya Tuhan Yesus atas nikmat yang Kau berikan kepada kami. Pada hari ini kami telah menyelesaikan pembelajaran kami. Kiranya Tuhan memberkati kami dan selalu memberikan kami kesehatan dan melawat kami dalam lindungan-Mu. Karena Tuhan selalu memberkati kami, orang tua dan peserta didik kami, supaya kami selalu dalam keadaan sehat semua. Hanya ini doa seru kami Tuhan Yesus, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.